Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Ilah. Saya pengajar geografi di SMA Nusantara Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Haluoleo tahun 2021. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau yang disebut dengan UKIN. Sekian perkenalan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan dan juga menjaga jarak. Oke, untuk hari ini sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo ketua kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ananda Kofa yang sudah memimpin doa pada hari ini. Untuk hari ini ada yang nggak masuk, anak? Ada. Siapa yang nggak masuk? Amin Tohari. Amin Tohari. Ada surat? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian siapa lagi? Faris. Faris Imam Effendi. Sakit ya dari kemarin ya? Iya. Terus sudah ada lagi? Udah. Nah, selamat datang anak-anak di SMA Nusantara Bunga. Nah, sampai di sini kan kelas 10. Nah, masih ingat di SMP? Nah, apakah di SMP anak-anak mempelajari tentang pelajaran geografi? Ya. Geografi pada saat SMP itu mata pelajaran sendiri apa gabung dengan IPS? Sendiri. Sendiri apa gabung? Sendiri. Gabung. Yes. Nah, masih ingat apa yang dipelajari sampean di mata pelajaran geografi pada saat SMP? Materi apa saja yang dipelajari? Terus Batuan. batuan. Terus apa lagi? Dalam. Nah, karena sampean sudah mempelajari beberapa materi geografi di tingkat SMP, maka pada saat sekarang tingkat SMA kita akan mengembangkan materi yang ada di tingkat SMP. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi bab pertama di kelas 10, materi tentang konsep dasar geografi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran hari ini, Bu Ila akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari geografi. Nah, nanti sampean akan mengkaji beberapa pengertian geografi dari beberapa sumber atau beberapa ahli. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas tentang 10 konsep esensial geografi. Kemudian ada ruang lingkup geografi. Nah, sudah jelas anak-anak? Oke, selanjutnya silakan dibuka modul
yang Bu Ila kasih kemarin pada halaman 5. Silakan dibuka modul pada halaman 5. Sudah? Sudah dibuka. Nah, nanti di sini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian dari geografi. Nah, anak-anak, apa yang sampai ketahui tentang ilmu geografi? Nah, ilmu geografi itu apa sih? Ada yang bisa? Nanti kalau bisa menjawab, saya kasih tambahan nilai. Saya Bu. Iya. Saya Bu. Iya, sebutkan nama sama nomor absen. Perkenalkan, nama saya Amanatria Agustin, nomor absen 5. Menurut saya geografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang batu-batuan. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi yang bisa? Saya Bu. Iya, nama sama nomor absen. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa, absen 9. Nomor absen 9. Ya Mas, apa jawabannya? Ilmu yang mempelajari tentang bumi. Ilmu yang mempelajari tentang bumi. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah aktif menjawab. Kemudian berarti kan anak-anak sudah mendapatkan gambaran tentang apa itu ilmu geografi. Nah, selengkapnya Ibu akan menampilkan materi tentang konsep dasar geografi. Nah, silakan disimak di layar depan. Oke anak-anak, tadi Bu Ila sempat bertanya kepada kalian tentang pengertian ilmu geografi itu apa. Tadi teman kalian yang bernama Tria tadi menjawab bahwa ilmu geografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang batuan. Kemudian teman sampean yang bernama Ali Mustafa menjawab bahwa ilmu geografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi. Oke, silakan dilihat layar di depan. Kita akan membahas materi tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, pada materi pengetahuan dasar geografi di sini kita ada ruang lingkup geografi, definisi geografi, konsep geografi, objek studi geografi, kemudian ada pendekatan geografi, ada aspek geografi, ada dinamika geografi, manfaat geografi, dan juga lain-lain. Yang kita bahas yang pertama yaitu apa pengertian dari geografi. Nah, yang saya ketahui dari geografi itu apa? Oke anak-anak, yang pertama kita akan membahas definisi geografi. Nah, pada layar di atas di sini tercantum beberapa definisi dan pengertian dari ilmu geografi dari berbagai ahli. Yang pertama ada Eratosthenes, yang kedua Claudius, yang ketiga Carl Ritter, yang keempat ada James, yang kelima ada Huntington, dan yang terakhir ada Profesor Bintarto. Nah, ini nanti sampean akan mendiskusikan tentang ini. Jadi definisi dari geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks kerumahan. Sudah jelas anak-anak tentang definisi geografi? Sekarang Bu Ila mau tanya, apa perbedaan antara kelingkungan dengan kewilayahan? Ya, anak-anak ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara kelingkungan dengan kewilayahan? Karena sampai tidak tahu, Bila akan menjelaskan perbedaan antara sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Yang pertama kelingkungan. Nah, di sini yang dimaksud dengan kelingkungan yaitu lingkungan sekitar, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu masuk lingkungan
Kalau di sini itu ada kata kewilayahan dan juga keruangan. Keruangan dengan kewilayahan ini hampir sama. Didengarkan, untuk keruangan suatu tempat yang memiliki lingkup yang lebih kecil dan memiliki ciri yang khusus, itu untuk keruangan. Sedangkan kewilayahan lingkupnya lebih luas dan tidak memiliki ciri khusus. Misalkan kita sekarang berada di ruang 10 IPA. Nah, cirinya apa? Cirinya dihuni oleh siswa yang jurusan IPA 10. Kemudian kita berada di wilayah SMA Nusantara. Jadi sudah jelas perbedaan antara kelingkungan, kewilayahan sama keruangan? Jelas? Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada konsep geografi. Nah, berdasarkan hasil seminar dan lokakarya pada tahun 1988, konsep esensial geografi dibagi menjadi 10. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, perbedaan wilayah, keterkaitan keruangan, morfologi atau bentuk muka bumi, kemudian aglomerasi. Aglomerasi itu perkumpulan. Kemudian ada nilai kegunaan, ada interaksi dan interdependensi, dan juga ada pola. Kemudian objek studi geografi. Objek studi geografi dibagi menjadi 2, ada objek material dan juga ada objek formal. Sekarang perbedaannya apa antara objek material dengan objek formal? Ada yang tahu? Sekarang didengarkan. Kalau untuk objek material yaitu fenomena atau kejadian yang terjadi di permukaan bumi, itu objek material, fenomenanya atau kejadiannya atau peristiwanya. Sedangkan objek formal yaitu cara pandang dalam menyelesaikan masalah yang ada di permukaan bumi yang menyangkut pada objek material. Sudah jelas? Setelah objek studi geografi, di sini ada prinsip geografi, yang mana prinsip geografi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip persebaran, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip keruangan, dan yang keempat prinsip deskripsi. Sekarang yang pertama, prinsip persebaran, yaitu membahas tentang persebaran. Kemudian prinsip interrelasi. Interrelasi itu apa sih? Yang dimaksud dengan interrelasi yaitu hubungan timbal balik. Nah, pada interrelasi di sini bisa antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lain, atau antar manusia dengan manusia, dan juga bisa manusia dengan lingkungan. Kemudian ada prinsip keruangan, dan yang terakhir prinsip deskripsi. Pada prinsip deskripsi ini berupa tentang penjelasan bisa, skema bisa, grafik bisa, bahkan juga bisa. Dari penjelasan yang Bu Ila sampaikan tadi, ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, lanjut diskusi ya. Selanjutnya Bu Ila akan membentuk 4 kelompok biar gak terlalu lama. Langsung untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 1 membahas tentang pengertian geografi. Kelompok 2 ditulis, sudah ditulis. Kelompok 2 membahas tentang perubahan lingkup geografi. Ditulis. Kelompok 3 membahas tentang objek studi geografi, dan kelompok 4 membahas tentang 10 konsep esensial geografi. Silakan dimulai diskusinya. Saya beri waktu 10 menit
lainnya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Silakan. Jika ada yang kurang jelas bisa tanya tanah udara matahari tulisan kok pasti maju ya jadi dua terus menemukan objek material terus menemukan pengertian ini terus orang meliputi iki atmosfer hidrosfer ono ilmu iki seputar kabeh yo sak koyo lapisan udara air duduk gimana isinya? Ada yang ditanyakan? ini Yang mana? fenomena geosfer itu apa Bu? Oh, yang dimaksud dengan fenomena geosfer itu segala kejadian atau peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya, misalkan bencana alam, banjir, gunung meletus, tsunami. Nah, itu salah satu contoh dari kejadian fenomena geosfer. Sudah jelas? Sudah. Terima kasih Bu. Cerita seberapa rumah ada masih belum paham apa sih yang dimaksud dari konsep aglomerasi. Oh, aglomerasi yang dimaksud dengan aglomerasi itu menggerombol. Jadi intinya aglomerasi itu menggerombol. Misalkan, nah sampai tahu KIG, kawasan industri. Nah, KIG itu salah satu contoh aglomerasi yang ada di Kabupaten Gresik. Kenapa kok industri itu dikelompokkan, kok tidak dicampur dengan perumahan dan lain-lain? Nah, salah satu fungsi dari pengelompokan lokasi industri yaitu agar pemerintah mudah untuk memantau dari proses pengolahan limbah. Terima kasih Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karima. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian geografi. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani kata geos yang artinya bumi dan grafien yang artinya menuliskan. Pengertian geografi menurut beberapa ahli. 1. Preston E. James. Menurut Preston E. James, geografi adalah induk dari pengetahuan karena banyak ilmu pengetahuan yang dikaji selalu dimulai dari keadaan bumi. 2. Ullman. Menurut Ullman, geografi adalah interaksi antar ruang. 3. Paul Clava. Menurut Paul, geografi adalah ilmu yang menjelaskan gejala-gejala dari segi hubungan keruangan. 4. Prof. Bintarto. Menurut Prof. Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menguraikan dan menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk. 5. Menurut IGI atau Ikatan Geografiwan Indonesia. Menurut IGI, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang membahas tentang ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi dibagi menjadi 2. 1. Aspek fisik atau abiotik, yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk tak hidup, misalnya tanah, udara, air, dan sinar matahari. 2. Aspek sosial, yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia, baik dalam hubungannya dengan lingkungan alam maupun hubungan antar manusia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
2. Objek material dan objek formal. Objek material merupakan fenomena geosfer atau segala kejadian yang terjadi di permukaan bumi yang meliputi atmosfer atau lapisan udara, hidrosfer, lapisan air, biosfer, makhluk hidup, litosfer, lapisan kerak bumi, troposfer, lapisan manusia. Objek formal yaitu berupa pendekatannya atau cara pandang dalam menyelesaikan masalah yang meliputi lingkungan, ruangan, dan kompleks wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Aulia dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi merupakan pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan corak abstrak fenomena. Konsep esensial geografi dibagi menjadi 10, yaitu 1. Konsep jarak, 2. Konsep keterjangkauan, 3. Konsep morfologi, 4. Konsep pola, 5. Konsep lokasi, 6. Konsep aglomerasi, 7. Konsep nilai kegunaan, 8. Diferensiasi area, 9. Interaksi dan interdependensi, 10. Konsep keterkaitan keuangan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke anak-anak, dari pembelajaran hari ini yang kita lalui, yang pertama tadi Bu Ila sudah menayangkan materi tentang konsep dasar geografi melalui PPT yang ada di layar. Kemudian anak-anak dibentuk kelompok, diskusi, dan juga presentasi ke depan. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini, ada yang berani menyimpulkan apa yang kita dapat sekarang? Kalau berani menyimpulkan yang kita dapat hari ini, nanti dikasih bila tambahan nilai, sama minggu depan saya kasih hadiah coklat 1. Oke. Siapa yang berani? Saya dulu. Oh ya, namanya? Nama saya Setia Rani. Saya akan membacakan kesimpulan. 1. Geografi yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. 2. Ruang lingkup geografi dibagi menjadi 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. 3. Objek studi geografi dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. 4. 10 konsep esensial geografi. 1. Konsep jarak. 2. Konsep keterjangkauan. 3. Konsep morfologi. 4. Konsep pola. 5. Konsep lokasi. 6. Konsep aglomerasi. 7. Konsep nilai kegunaan. 8. Konsep diferensiasi area. 9. Konsep interaksi dan interdependensi. 10. Konsep keterkaitan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Elo. Oke anak-anak, tadi teman kalian Elo sudah berani menyimpulkan materi untuk hari ini. Sekarang kita lakukan refleksi materi mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Oke? Yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian dari geografi. Masih ingat apa itu geografi? Yaitu ilmu yang mempelajari persamaan perbedaan fenomena geografi dalam sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keuangan. Kemudian ruang lingkup geografi dibagi menjadi berapa? 2. Ruang lingkup geografi yang tadi dibahas di kelompok 2. 2.
tekstur di geografi dibagi menjadi berapa? Yaitu material dan kemudian 10 konsep esensial geografi dibagi menjadi berapa? 10. Yang pertama, oke, berarti sudah jelas ya? Dari pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugasnya, tugas rumah, silakan dikerjakan LKPD halaman 7. Dikerjakan yang poin A dan poin B. Silakan ditandai di LKPD-nya. Sudah? Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang planet bumi. Jadi, Bu Ila harap anak-anak belajar yang rajin. Kemudian jika ada yang kurang jelas minggu depan bisa ditanyakan untuk materi planet bumi. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Nah, sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, cuci tangan, memakai masker, dan tetap jaga jarak. Oke. Sekarang doa. Oke, doa dipimpin oleh ketua kelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi tawassaw bis sabr. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Sekian pertemuan hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Ila mohon maaf, dan jangan lupa rajin belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.